Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin. Saya biasa dipanggil Kagiyama. Saya dari Politeknik Pariwisata Negeri Makassar, Manajemen Tata Boga semester 3A. Nah, pada kali ini saya diberikan oleh dosen saya untuk membuat video explanation tentang prosedur prepare consumer. Cara penulisannya itu CONSOM dan E. Akan tetapi E-nya itu dia pakai ada koma atas. Karena dalam penyebutan bahasa Perancis dia akan berbeda cara penyebutannya antara E menggunakan koma atas dengan tidak. Nah, kata konsume memiliki arti lengkap atau terkonsentrasi. Dengan kata lain, konsume adalah konsentrasi kuat dari stock and broth. Nah, dalam masakan klasik hanya ini yang diperlukan untuk membuat stok. Nah, untuk mengetahui apa itu stok, mungkin bisa dicek pada video sebelumnya. Saya sudah menjelaskan sedikit tentang stok atau cara pembuatan white stock pada video sebelumnya. Silakan cek di channel. Oke. Nah, faktanya ada dua jenis yang harus dikenali. Konsume biasa atau konsume yang tidak diklarifikasikan dan konsume yang diklarifikasikan. Aturan nomor 1 untuk membuat atau menyiapkan konsume adalah harus membuat stok atau broth yang memiliki rasa yang kuat dan richness atau kaya rasa. Nah, bagaimana klarifikasi bekerja? Nah, cara bekerjanya itu bagaimana menjaga protein yang terkoagulasi agar tidak membuat stok keruh. Perlu diingat bahwa beberapa protein, terutama yang disebut dengan albumin, larut dalam air dingin. Saat dipanaskan, mereka akan secara bertahap akan mengeras dan menggumpal ke permukaan. Nah, jika kita mengontrol proses ini dengan hati-hati, protein menggumpalkan semua partikel kecil yang menutupi persediaan dan membawanya ke permukaan. Stok kemudian dibiarkan sampai selesai. Nah, selanjutnya itu adalah basic of ingredient atau bahan-bahan dasarnya. Nah, campuran bahan-bahan yang digunakan untuk menjernihkan sebuah stok disebut dengan clear meat atau classification. Nah, yang pertama itu ada daging giling tanpa lemak. Nah, salah satu sumber utama protein yang memungkinkan clear meat melakukan tugasnya. Nah, dagingnya itu harus tidak berlemak karena lemaknya tidak diinginkan untuk membuat konsume. Nah, bagian yang tidak berlemaknya itu terdapat pada beef shank atau biasa shin beef atau pada bagian betisnya, pada bagian betis sapi. Nah, pada bagian ini yang paling sering diinginkan karena tinggi protein, albumin, serta rasa dan gelatin. Yang kedua itu egg white atau putih telur. Termaksud clear meat karena terdapat banyak albumin. Mereka dengan mudah memperkuat daya penjernihan stok. Mirepoix atau mirepoix tertulisnya seperti pada video sebelumnya, atau bumbu lainnya. Nah, biasanya itu dibutuhkan untuk menambah rasa. Yang keempat itu ada bahan asam. Produk kayak tomat untuk sapi atau ayam konsume, lemon atau white wine atau anggur putih untuk ikan. Biasanya ditambahkan karena keasaman membantu mengentalkan protein. Nah, proses persiapan konsume. Yang pertama yaitu dimulai dari stok atau broth yang beraroma enak, dingin, dan kental. Yang kedua itu pilih panci besar
atau panci sup sebaiknya yang memiliki kerang di bagian bawahnya. Nah, yang ketiga itu campurkan bahan clear meat ke dalam panci, aduk sampai rata. Nah, yang langkah keempat ini ada langkah opsional yang diperlukan atau tidak tergantung dari pihaknya, tergantung diri sendiri atau tergantung situasi. Nah, campurkan sedikit air dingin atau kaldu sekitar 250 sampai 500 ml per kilogram daging dan diamkan sekitar 30 sampai 60 menit. Hal ini memberikan lebih banyak kesempatan protein yang melakukan penjernihan untuk larut dari daging. Yang kelima, tambahkan kaldu dingin yang telah dihilangkan lemaknya dan campur rata dengan clear meat. Kaldu atau stok harus dingin agar tidak memasak protein saat bersentuhan. Letakkan panci di atas api yang cukup kecil dan biarkan mendidih atau simmer dengan sangat lambat. Yang ketujuh yaitu aduk isinya sesekali agar menyebar di seluruh kaldu dan tidak gosong hingga ke dasar. Yang kedelapan, saat mendekati titik didih, berhentilah mengaduk dan pindahkan panci ke api kecil agar cairan tetap mendidih perlahan atau simmer, dan jangan ditutup. Biarkan mendidih berjam-jam tanpa mengganggu bahan-bahan clear meat yang terapung di permukaan. Yang ketujuh yaitu saring konsume. Yang ke-12, digres atau kurangi atau hilangkan semua sisa lemak di permukaan potongan kertas coklat yang efektif untuk menyerap lemak. Yang terakhir yaitu sesuaikan bumbu sesuai kebutuhan. Nah, mungkin itu saja yang saya perlu jelaskan. Mohon maaf apabila salah kata, dan jangan lupa like, subscribe, and share video ini karena mungkin bisa untuk membantu kedepannya untuk teman-teman sekalian. Nah, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.